Sudah terlihat teman-teman semua? Sudah. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami mengenai pengelolaan utang pemerintah dalam mendukung pembiayaan program percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dan anggota kami terdiri dari saya, Alvan Sutikno, ada Arif Kistan Samudra Ilma, Hasna, Aulia, Ilham Hidayatullah, Idrus, Taufik, Muhammad Taufik Hidayat, dan Nur Naswa Hanifah. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Oke, untuk yang pertama itu ada latar belakang. Di sini saya buat poin-poinnya saja, namun akan saya coba uraikan ya. Nah, dalam rangka melakukan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar yang tercantum pada APBN. Sumber penerimaan untuk mendanai pengeluaran APBN itu ada dua, yakni pendapatan negara dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan negara itu bisa berasal dari perpajakan, PNBP, dan hibah. Sementara penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan utang. Kemudian, yang kedua, sejak tahun 2015 hingga 2021, pengeluaran APBN terus terjadi peningkatan. Nah, pada tahun 2015 ini sebesar 1,806,5 triliun, meningkat menjadi 2,75 triliun di tahun 2021. Kemudian pengeluaran belanja digunakan untuk belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Nah, belanja pemerintah pusat ini dialokasikan kepada kementerian atau lembaga, transfer ke daerah dan dana desa yang merupakan yang ditransfer ke Pemda dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dan menjadi pendapatan Pemda yang bersangkutan. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap defisit APBN, yaitu 6,34% dan 5,7% pada tahun 2021. Nah, hal tersebut dikarenakan menurunnya pendapatan negara dan terjadi kenaikan belanja negara akibat pandemi COVID-19. Kenaikan belanja tersebut antara lain untuk kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, kemudian belanja kesehatan antara lain untuk penyediaan fasilitas dan penyediaan vaksinasi COVID-19. Untuk perlindungan sosial berupa bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Kemudian untuk program PEN, yakni untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam rangka menjalankan usahanya. Oke, next slide. Kemudian untuk pengelolaan utang ini didasarkan pada kebijakan dan dasar hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio utang pemerintah itu maksimal 60% dari PDB. Sedangkan posisi utang pemerintah per 31 Desember 2020 itu 39,39%. Artinya masih jauh dari di bawah ketentuan ini ya, yang 60%. Nah, kemudian porsi utang pemerintah itu 85,89%-nya itu dalam bentuk SBN atau surat berharga negara. Kemudian pemulihan ekonomi nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun.
Nah, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan guna mendukung program PEN, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, kemudian peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Nah, kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Oke, next slide. Kemudian selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama, apa sih itu pemulihan ekonomi nasional atau PEN? Program pemulihan ekonomi nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha selama pandemi COVID-19. Kemudian modalitas PEN itu berasal dari belanja negara, penempatan dana, penjaminan, serta penyertaan modal negara dan investasi pemerintah. Ada dari belanja APBN atau subsidi bunga ke UMKM melalui lembaga keuangan, kemudian penempatan dana untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi. Yang ketiga ada penjaminan untuk kredit modal kerja, kemudian yang keempat ada penyertaan modal untuk BUMN yang permodalannya terdampak dan penugasan khusus, kemudian yang terakhir ada investasi pemerintah, yakni untuk modal kerja. Oke, next slide. Kemudian yang kerangka teori selanjutnya ini investasi pemerintah. Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan atau aset keuangan dalam jangka waktu untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Surat berharga negara atau SBN adalah surat utang negara atau SUN, dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Nah, dalam rangka pelaksanaan program PEN, pemerintah dapat melakukan penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan atau memberikan tambahan kredit atau pembiayaan modal kerja. Kemudian untuk pembiayaan program PEN, pemerintah dapat menerbitkan surat berharga negara atau SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Pembelian SBN oleh Bank Indonesia dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan real program PEN. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Naswa. Terima kasih. Kemudian kita masuk bagian dasar hukum. Nah, di sini terdapat 9 dasar hukum yang mendukung dan memiliki relevansi dalam penulisan makalah kelompok kami. Di antaranya yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai pengelolaan utang negara atau daerah yang diatur pada bab 5 bagian kedua pasal 38-40 yang setidaknya memuat tentang pejabat pengadaan utang negara atau pejabat yang menerima hibah, kemudian pejabat pelaksana urusan pengelolaan utang, kemudian biaya berkenaan pengadaan utang negara atau daerah, dan kadaluarsa jatuh tempo atas hak tagih atas beban negara atau daerah. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah ganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Nah, di undang-undang ini memuat penjelasan mengenai kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah dan sektor keuangan yang harus segera diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak, termasuk di dalamnya dijelaskan mengenai pengaturan kebijakan pengelolaan utang. Selanjutnya yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2021. Di sini APBN itu kan terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Penerimaan pembiayaan dan atau pendapatan hibah dapat bersumber dari utang. Utang negara ini terbagi menjadi pinjaman dan surat berharga negara. Nah, dalam undang-undang ini yang dimaksud pembiayaan anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya,
pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Next slide. Cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan melalui utang baik melalui pinjaman maupun penerbitan surat utang negara atau SUN. Kemudian yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Nah, di sini salah satu modalitas PEN adalah investasi pemerintah. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Dalam rangka pembiayaan PEN, pemerintah dapat menerbitkan surat utang yakni surat berharga negara. Surat berharga negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Nah, di sini peraturan ini memuat pembiayaan program PEN melalui SBN. Kemudian yang keenam ada Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2020 tentang jaminan pemerintah pusat atas pembiayaan pembangunan dalam rangka mendorong perekonomian nasional dan atau program pemulihan ekonomi nasional. Nah, dalam rangka pelaksanaan program PEN, Menteri memberikan penugasan kepada Badan Usaha Penjaminan dalam pelaksanaan jaminan. Penjaminan yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan merupakan penjaminan pemerintah. Selanjutnya. Kemudian yang ketujuh ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020, di mana Perpres ini itu memuat perubahan atas postur APBN tahun anggaran 2020 yang menyangkut perubahan atas alokasi anggaran pembiayaan dan revisi pembiayaan untuk mendanai program pemulihan ekonomi nasional. Untuk melaksanakan kebijakan, nantinya perubahan anggaran ini dilakukan untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang ke-8 ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 PMK 8 Tahun 2020 pemerintah untuk pelaku usaha korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka melaksanakan program pemulihan ekonomi tata laksana penjaminan pemerintah atas pinjaman yang dilaksanakan untuk mendukung program PEN. Penjaminan pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah oleh menteri melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk sebagai penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka pelaksanaan penjaminan program PEN. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 PMK 07/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK 07 Tahun 2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah. Nah, pinjaman PEN pemerintah daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi daerah dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Peraturan ini seluruhnya memuat pembahasan mengenai pengelolaan pinjaman PEN untuk Pemda. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pemulihan ekonomi nasional dan pengelolaan utang pemerintah. Tapi sebelum ke pemulihan ekonomi nasional atau program PEN, saya akan membahas dulu bagaimana histori atau sejarahnya adanya pemulihan ekonomi nasional ini. Jadi karena negara kita terkena dampak pandemi COVID-19,
Nah, banyak kacau balau di negara kita ini. Salah satunya adalah penurunan pendapatan. Nah, pendapatan negara kita ini kan salah satunya dari pajak. Pajak itu, jadi pendapatan pajak pada negara kita itu jadi melambat. Nah, karena pendapatan pajak yang melambat, banyak pengusaha atau UMKM yang menutup usahanya. Ramai-ramai pengusaha menutup usahanya. Jadi berdampak tidak baik untuk perekonomian negara. Nah, jadi pemerintah atau negara melakukan banyak usaha untuk memulihkan kembali perekonomian negara kita. Salah satunya adalah dari program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Next. Nah, program PEN ini merupakan salah satu rangkaian untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian pemerintah. Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atau penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Tujuan dari program ini ialah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Nah, program ini nanti diharapkan untuk UMKM itu meningkatkan kinerjanya dan berkontribusi untuk menambah pendapatan pada perekonomian negara kita ini, negara Indonesia. Lanjut. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu pengelolaan utang pemerintah. Pada akhir Juni 2021, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai sebesar 6.554,56 triliun atau setara 41,35% terhadap produk domestik bruto. Posisi utang tersebut mengalami peningkatan sebesar 136,41 triliun atau setara 40,49% terhadap PDB jika dibandingkan posisi utang pada bulan Mei 2021. Rasio utang pemerintah tersebut masih tergolong sehat dikarenakan rasio utang masih di bawah ketentuan UU, yaitu 60% terhadap PDB. Nah, pemerintah melalui DJPPR menyusun strategi pembiayaan utang yang masih didominasi oleh surat berharga negara. Pemerintah memprioritaskan penerbitan SBN dalam negeri menggunakan mata uang rupiah dengan tujuan membentuk pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan liquid untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang. Selain SBN, pemerintah juga mendulang dana melalui pinjaman, baik pinjaman program dari development partner bilateral dan multilateral maupun pinjaman proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arif Bistan. Ya, selamat pagi semuanya. Dalam pembahasan pengelolaan utang pemerintah yang selanjutnya, pemerintah juga melakukan mitigasi risiko dan strategi dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan. Pemerintah menerapkan kebijakan fleksibilitas APBN dengan pelebaran defisit di atas 3% hingga tahun 2022 untuk program PEN. Hingga tahun 2020, realisasi program PEN mencapai 579,8 triliun. Nah, inti dari kalimat tersebut intinya adalah bahwa APBN dilebarin hanya untuk program PEN. Nah, selain program PEN, kebijakan Bank Indonesia dan OJK juga diarahkan untuk mengakomodasi pemulihan ekonomi. Tercatat Bank Indonesia sudah menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 150 BPS atau 1,5% sejak tahun 2020 ke level 3,5%. Selain itu, Bank Indonesia juga menempuh pelonggaran likuiditas yang cukup besar pada tahun 2020 dan 2001. Tercatat sebesar 726,57 triliun pada tahun 2020 dan 50,29 triliun pada 16 Maret 2021. Yang selanjutnya adalah program penting lainnya. Telah diluncurkan program pelonggaran loan to value per financing to value, kredit pembayaran properti, perpanjangan restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19, serta relaksasi aset tertimbang menurut rasio atau ATMR kredit kendaraan bermotor dan rumah tinggal,
yang menjadi contoh sinergi kebijakan yang kuat dan terkoordinasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf Pak, ini ada sesi pertanyaannya nggak Pak? Kalau ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada, langsung presentasi kelompok berikutnya dari kelompok 4 deh. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya aja, iya. Kelompok 4 izin share screen ya Pak. Pak Hasan, ini langsung kelompok 4 kan Pak? Izin share screen ya Pak? Ya, langsung share screen aja. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami susun dan diskusikan sebelumnya, dengan judul Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah dalam Efisiensi Biaya Birokrasi. Nah, di kelompok 4 ini, anggotanya ada saya, Dania Zahra, kemudian ada Faisal Andi Darmawan, Mutia Aisyah, Nabila Zaki, Ratna Wulansari, dan juga Rifki Alfian. Next. Jadi, kita akan membahas beberapa hal, mulai dari latar belakang, kerangka teori, dasar hukum, pembahasan inti, hingga kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, di masa Orde Baru, jalannya birokrasi itu secara umum tidak berpihak kepada masyarakat, namun lebih berorientasi kepada kepentingan para penguasa di masa itu. Nah, akibatnya, pelayanan publik yang dilakukan birokrasi pada masa tersebut itu cenderung resisten atau menolak perubahan. Namun, setelah reformasi politik sekitar tahun 1998 terjadi, banyak upaya dan program-program yang juga direformasi menuju sistem yang lebih demokratis. Dalam artian itu lebih mementingkan rakyat atau masyarakat ketimbang penguasanya. Nah, reformasi birokrasi sendiri secara resmi itu dimulai pada tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang GDRB atau Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 hingga 2025. Dari Grand Design tersebut kemudian dibuatkan roadmap tiap 5 tahunan. Nah, sekarang ini kita setelah mencapai fase ketiga, yakni roadmap tahun 2020 hingga 2024. Nah, roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 hingga 2024 terdapat arahan utama Presiden RI yang salah satunya adalah transformasi ekonomi. Dalam hal transformasi ekonomi, reformasi birokrasi itu perlu mengarahkan kementerian, lembaga, dan juga Pemda untuk memastikan setiap program dan kegiatannya itu dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dan juga memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan inefisiensi dan juga pemborosan. Biaya birokrasi ini merupakan komponen penting dari suatu biaya pemerintahan. Karena ketika biaya birokrasi ini terlalu besar, suatu satker dapat menjadi tidak efisien dan sering menyebabkan apa yang kita kenal dengan skala disekonomis. Nah, untuk dapat mewujudkan biaya birokrasi yang efisien, salah satu hal yang berperan penting adalah sistem informasi akuntansi pemerintah. Dengan adanya sistem informasi akuntansi pemerintah yang baik, informasi keuangan yang tersedia pun akurat dan berkualitas, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan tepat sasaran dan juga sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, untuk apa saja perannya
dan juga teori beserta peraturan yang terkait akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka teori terlebih dahulu. Next. Oke, yang pertama itu pengertian dari sistem informasi akuntansi pemerintah. Untuk SIAP sendiri memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Romney dan Steinberg, sistem informasi akuntansi itu merupakan suatu sistem untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, mulai dari tenaga pelaksana, prosedur, data, software, serta infrastruktur teknologi untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Kemudian menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi akuntansi ini adalah kumpulan dari sumber daya seperti peralatan yang dirancang manusia untuk mengubah data-data keuangan ke dalam bentuk informasi bermanfaat bagi pengguna dan berguna bagi pemakainya, serta ditujukan sebagai bahan dasar pengambil keputusan. Menurut Wilkinson, sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang mencakup segala fungsi serta aktivitas akuntansi. Proses tersebut bertujuan memperhatikan akibat yang ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal maupun operasi di internal organisasi. Next. Dari beberapa pengertian sistem informasi akuntansi menurut para ahli tersebut, bisa kita simpulkan sistem informasi akuntansi pemerintah adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, mulai dari sumber daya manusia, prosedur dan instruksi, data software, infrastruktur, teknologi informasi, serta pengendalian internal dan keamanan. Sistem ini dibuat dengan tujuan agar memberikan kemudahan atas informasi yang terkait pada ruang lingkup pemerintah. SIAP pemerintah dibuat dalam rangka pelaksanaan proses transformasi demi mewujudkan terbentuknya e-government di lingkungan kerja pemerintah, khususnya di lingkup Kementerian Keuangan melalui integrasi dengan berbagai sistem. Next. Kemudian untuk efisiensi sendiri, menurut KBBI, efisiensi adalah ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dan tidak membuang waktu, tenaga, biaya. Sedangkan menurut Mahmudi, pengertian efisiensi adalah proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Nah, birokrasi sendiri, menurut pendapat Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Birokrasi dimaksud sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, jadi untuk biaya birokrasi sendiri itu adalah biaya yang muncul dalam suatu organisasi sebagai akibat dari masalah yang terkait dengan koordinasi dan motivasi. Sumber biaya dapat berasal dari pemantauan atau pengawasan, kegiatan koordinasi, masalah motivasi, oportunisme, dan distorsi informasi. Ada juga biaya birokrasi yang terkait dengan menginternalisasi aktivitas. Next. Nah, kemudian ini dasar hukumnya. Untuk yang pertama itu, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, di mana bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan atau e-government akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, prinsip-prinsip akuntansi yang diharapkan dalam menyusun menyajikan laporan keuangan pemerintah. Next. Kemudian ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, TAP MPR Republik Indonesia Nomor 2 yang mengamanatkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk reformasi birokrasi dan membangun penyelenggaraan negara dan dunia usaha yang bersih. TAP MPR Nomor 25 yang ditindaklanjuti dengan keluarnya UU Nomor 22 Tahun 2000
tahun 1999 tentang otonomi daerah diharapkan akan membuka harapan bagi terciptanya pemerintah yang efisien, efektif, responsif, inovatif, dan akuntabel. Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Pasal 1 menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Presiden ini. Pasal 2 Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan. Sini pembahasan pertama ada sistem informasi akuntansi pemerintah. Apa sih sistem akuntansi pemerintah itu? Di sini dijelaskan adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Lanjut. Nah, di sini ada sistem informasi akuntansi pemerintah yang baik dapat menambah nilai organisasi dengan, nah di sini materi sebelum UTS ada 5, yaitu meningkatkan kualitas dengan mengurangi biaya produksi dan jasa, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga meningkatkan pengambilan keputusan, yang keempat berbagi pengetahuan, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan atau layanan. Nah, di sini ada pembahasannya. Next lagi. Siap itu menciptakan efisiensi dalam lingkungan pemerintah. Memanglah bukan hal yang mudah. Diperlukan banyak stakeholder terkait dengan saling bekerja sama demi meraih tujuan dan efisiensi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melalui perangkat-perangkatnya seperti kementerian dan lembaga telah membuat inovasi yang bertujuan untuk mencapai efisiensi birokrasi tersebut. Salah satunya memaksimalkan penggunaan sistem informasi akuntansi pemerintah. Namun masih terdapat pekerjaan rumah bersama yang menjadi sasaran reformasi birokrasi di tahun 2020. Di antaranya pelayanan ini memakan waktu yang lama. Terus terdapat pungli. Pungli masih bisa dilihat masih banyak di sampai 2022 ini. Terus 3 pelayanan yang buruk. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Alfian. Berdasarkan arahan Presiden terkait masalah efisiensi birokrasi, yaitu yang pertama ada money follows program. Maksudnya adalah alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, stop pemborosan anggaran. Diharapkan agar kementerian lain, lembaga atau Pemda dapat memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Yang ketiga, fokus pada kinerja bukan pada surat perintah jalan atau SPJ. Di sini ASN juga diharapkan untuk tidak terlalu menghabiskan waktu untuk hanya mengurusin SPJ, namun dengan meningkatkan pelayanan. Yang keempat, ada penerapan e-government. Dengan memanfaatkan elektronik, diharapkan masyarakat dapat terus serta mengawasi dan dapat mengakses dokumen pemerintah yang transparan termasuk soal anggaran. Next. Nah, di sini ada reformasi biaya. Biaya birokrasi yang dikeluarkan dalam melaksanakan setiap program pemerintahan tentu memiliki batasan anggaran untuk dapat mencapai tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Untuk mencapai efisiensi atas biaya birokrasi ini, pemerintah perlu melakukan reformasi terhadap anggaran yang ada. Yang pertama dengan menekan anggaran untuk belanja publik karena keterbatasan sumber daya. Selanjutnya peningkatan kualitas pelayanan. Lalu yang terakhir ada alokasi anggaran tahunan yang telah didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya kepada badan legislatif harus sinkron dengan yang direncanakan, operasional, dan pengukuran kinerjanya. Next.
Nah, dalam hal ini, sistem informasi akuntansi pemerintah hadir sebagai salah satu solusi dalam rangka efisiensi biaya birokrasi. Salah satunya melalui SAKIP, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP adalah sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah, di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP berasal dari Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah, di mana di dalamnya disebutkan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok. Manfaat SAKIP sendiri adalah yang pertama, bagi kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing SKPD. Yang kedua, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya, Faisal. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada keberhasilan SAKIP meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Nah, di sini ada contoh dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mana memaksimalkan 80,84% dengan memangkas kegiatan dari semula 4.646 menjadi 890 kegiatan. Hal ini berdampak kepada efisiensi APBD Pemprov Jateng tahun 2018 sebesar 1,2 triliun. Dan kemudian dana tersebut dialokasikan untuk program peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti peningkatan biaya operasional pendukung, bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA untuk SMA, SMK, dan SLB swasta. Kemudian ada Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang memangkas sekitar 240 kegiatan dan menghemat biaya 270 miliar. Anggaran yang berhasil dihemat itu dialihkan pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. Kemudian ada contoh dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang mana menghemat anggaran lebih dari 288 miliar. Efisiensi anggaran itu kemudian dialihkan ke pembangunan daerah dan program kesejahteraan rakyat. Next. Kemudian ada manfaat siap dari e-government. Yang pertama itu ada e-kepegawaian yang berguna dalam efisiensi pengelolaan aparatur negara. Kemudian ada e-office yang membantu dalam efisiensi proses kerja dan pemangkasan ATK. Kemudian ada e-layanan pengaduan masyarakat yang berguna bagi masyarakat terkait kepuasan pelayanan publik. Yang terakhir ada e-penganggaran digunakan sebagai integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wulan. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pembahasan yang telah kita bahas tadi adalah yang pertama, sistem informasi akuntansi pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola dan menginterkoneksikan posisi strategis. Terdapat 3 komponen yang menjadi dasar bekerjanya birokrasi pemerintah, yaitu substansi, struktural, dan kultur masyarakat. Ketiga komponen tersebut memunculkan banyak biaya. Kemudian, sistem informasi akuntansi pemerintah melalui SIKAP merupakan sistem untuk mengefisiensi biaya birokrasi. Membuat birokrasi pemerintah menjadi lebih tertib dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan banyak stakeholder terkait untuk saling bekerja sama demi meraih tujuan tersebut. Yang terakhir, ada sistem informasi pemerintah yang baik dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, pengetahuan, dan pengambilan keputusan. Saran yang dapat kita ambil adalah yang pertama, di dalam KL atau Pemda masih belum tersentralisasi dengan diharapkan pemerintah dapat membuat pengelolaan yang lebih baik lagi. Yang kedua, penggunaan SIAP yang masih belum optimal
di seluruh KL atau Pemda. Diharapkan pemerintah dapat memberikan edukasi dalam penerapan SIAP. Dan presentasi dari kelompok kami, apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Jika tidak ada, apabila ada tutur kata kesalahan dalam pengucapan presentasi kelompok kami, saya mewakili kelompok 4 meminta maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Ini stop share ya, Pak. Oke, baik. Ya paling tidak ini untuk memantapkan lagi pemahaman kalian. Pemahaman kalian terkait dengan kemarin ya, kalau kita bicara tentang pinjaman, kemudian sistem informasi itu seperti apa. Baik, berikutnya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita akan kuis ya. Saya gunakan kuisis. Kuisis ini satu soal ada 100 soal, multiple choice. Kalau bisa sebelum jam 1 kurang 10 itu kalian sudah semuanya. Jadi ada waktu sekitar 1,5 jam ya, hampir 1,5 jam. Soalnya nggak terlalu panjang-panjang juga. Bentar ini. Ya. Ini saya sudah bikin sampai jam 1 maksimal. Ya, jadi silakan dikerjakan, mulai dikerjakan. Mudah-mudahan nggak ada kendala di jaringan kalian. Karena kuisis kan biasanya agak lebih berat ya. Perlu koneksi yang agak lebih berat. Oke, selamat mengerjakan kuis.